Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini tanpa ada halangan suatu apa. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul keutamaan di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia dan agung, penuh berkah serta hikmah. Ibadah pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Doa-doa diijabah dan pintu taubat dibuka lebar-lebar, siap menerima apapun juga yang hendak bertaubat kepada Allah. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali Imam Ibnu As-Sakir dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya ada 5 yang tidak akan ditolak doa-doa di dalamnya. Malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, malam ketiga yaitu malam Jumat, malam Idul Fitri, dan yang terakhir malam Idul Adha. Dan cukup kiranya sebagai kemuliaan bulan ini di mana Allah Ta'ala menjadikan salah satu dari 4 bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum atau bulan yang terhormat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram atau bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Mengenal Ashhurul Hurum ini, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 ya. Seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa dari ke-4 bulan ini yang paling utama adalah bulan Rajab. Sementara yang lain berpendapat bulan Muharram. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang kemuliaan 4 bulan ini. Allah telah mengkhususkan 4 bulan, di mana Allah menjadikan penuh kemuliaan. Dosa-dosa di bulan ini lebih besar daripada bulan lainnya. Begitu pula amal soleh dan pahala. Barang siapa yang melaksanakan dengan sungguh-sungguh karena Allah, maka itu dilipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang selain Allah, maka tidak mendapat apa-apa, bisa mendapat dosa yang berlipat ganda. Bahkan Nabi Muhammad SAW menunjukkan kemuliaan bulan Rajab ini dengan menyandarkannya kepada Allah SWT, di mana beliau bersabda, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis riwayat Abdul Fat bin Abil Fawaris dari Hasan Al-Basri, hadis mursal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 di bulan Rajab, maka pahala puasanya sama seperti ia berpuasa selama 3 tahun. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 2 di bulan Rajab, maka pahala puasanya seperti ia berpuasa selama 2 tahun. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 3 di bulan Rajab, maka pahala puasanya sama seperti ia berpuasa selama 1 tahun. Dan setelah 3 hari itu, dari tanggal 4 sampai dengan akhir bulan Rajab, pahala puasanya sama seperti puasa setiap bulan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sungai-sungai yang airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Dan barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan meminumkan air sungai itu kepada orang-orang yang mau menjalankan puasa Rajab.
Bahkan saking mulia dan berkahnya puasa pada bulan ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, tidak ada puasa lagi setelah bulan Ramadan atau yang lebih afdal kecuali puasa pada bulan Rajab dan Sya'ban. Ibarat menanam tanaman, Rajab adalah bulan menanam benih-benihnya. Sya'ban kita menyirami dan memupuknya, sedangkan Ramadan kita memanen hasilnya. Itulah keterkaitan 3 bulan tersebut. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau juga berkata, perumpamaan Rajab seperti angin, Sya'ban seperti awan atau mendung, dan Ramadan ibarat hujannya. Rajab tergolong salah satu dari Al-Ashurul Hurum, bulan-bulan penuh kehormatan dan kemuliaan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, di antara kemuliaan yang ada di dalam bulan Rajab adalah terkabulnya doa-doa hamba di dalamnya, terutama pada malam pertamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya 5 malam tidak akan ditolak doa-doa di dalamnya. Awal malam bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam An-Nahr atau Idul Adha. Diriwayatkan dari hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Rajab adalah bulan Allah SWT yang dituangkan di dalamnya rahmat kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis riwayat mursal dari Al-Hasan Al-Basri. Dengan berdasarkan hadis di atas, maka sebagian ulama menyebutkan bahwa Rajab adalah bulan istighfar dan bertaubat kepada Allah SWT, yang sesuai dengan istilah Rajab adalah bulan Allah. Maka dari itu, sebagai hamba Allah, hendaknya kita wajib menjalankan. Itu hanya sebagian sunnah, tapi kalau dilaksanakan dengan penuh keyakinan, penuh keikhlasan, insya Allah semua perbuatan, insya Allah semua perjalanan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain istighfar, ibadah yang dianjurkan dilakukan di bulan Rajab adalah berpuasa. Berpuasa ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bulan Rajab itu intinya ada pada 10 Rajab, yang mana ada 2 peristiwa besar, yaitu yang pertama, hari di mana Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj, dan yang kedua, diciptakanlah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini bentuk cahaya sebelum Nabi Muhammad secara fisik. Jadi dari itulah Allah menciptakan bumi dan seisinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.